kursi pimpinan Golkar sendiri? Tentu saya dalam hal menyatakan diri maju, tentu saya meyakini bahwa saya bisa ya, memenangkan kompetisi ini secara transparan, demokrasi, dan berkeadilan sesuai dalam hal yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Juklak PU dan Juknis yang telah kita rumuskan dalam blueprint Partai Golkar, yaitu Indonesia 2045. Pertama, bagaimana kita mendukung program-program pemerintah, program-program Bapak Presiden Joko Widodo dalam bentuk program-program nawacita. Kemudian, bagaimana kita melakukan hubungan yang baik terhadap sesama partai politik yang ada, misalnya Partai Golkar dengan PDI Perjuangan, Partai Golkar dengan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana mengokohkan pola komunikasi antara saya sebagai ketua umum nantinya dengan para kader, dengan membuka sarana komunikasi secara transparan, secara langsung, dalam bentuk email, dalam bentuk website, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk Twitter, dalam bentuk SMS. Yang komunikasi ini harus dilakukan secara berkala dan terus menerus, dan saya mempunyai komitmen untuk turun di setiap kabupaten kota untuk membantu kader-kader partai menyemangati, memberikan semangat pada kader-kader partai untuk turun dan memenangkan dalam percaturan kompetisi pilkada serentak di tahun 2017, 2018, sehingga kader-kader Golkar ini melakukan kompetisi secara sehat, demokrasi, dan berkeadilan. Berkaca dari Munas yang sebelumnya Pak ya, beberapa kali terjadi. Kans untuk maju itu kalau ngelihat calon-calon yang lain gimana nih? Untuk sama lah. Semua calon mempunyai kans yang sama. Dan ini harus kita lakukan secara terbuka, bahwa setiap calon itu mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai dalam hal untuk melakukan kompetisi di dalam percaturan untuk memperebutkan posisi ketua umum DPR Partai. Terakhir Pak, selama ini kita ngelihat dari kepresidenan sampai Kalimantan khususnya itu belum pernah memegang posisi puncak. Apakah kali ini mungkin momen untuk pemimpin di daerah ini Pak untuk bisa memegang nasional nih Pak? Kalau menurut Bapak, dari keyakinan Bapak sendiri? Kita dalam hal membuka kompetisi ini untuk maju sebagai ketua umum tidak memandang kesukuan. Silakan seluruh kader Golkar dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama berkompetisi secara sehat, sehingga tidak menonjolkan kesukuan. Justru kesukuan itu adalah memperkaya sistem demokrasi kita yang bisa sama-sama kita lalui. Ya, visi misi saya pertama, bagaimana di dalam kesempatan kompetisi Partai Golkar ini kita mengedepankan kompetisi secara demokratis, secara transparan, yang kesemuanya berujung kepada untuk martabat partai. Kemudian dalam hal martabat partai ini kita memperjuangkan ideologi partai, yang mana partai ini adalah partai pengkaderan, adalah partai yang mengedepankan anggaran dasar rumah tangga Juklak yang diatur di dalam PU. Nah, di dalam visi misi saya, bagaimana mewujudkan Partai Golkar ini untuk menjadi suatu partai yang bermartabat dengan landasan fondasi adalah mengutamakan kader, mengutamakan militansi daripada kader, membuat inovasi-inovasi partai, yang mana inovasi-inovasi ini untuk membuat suatu program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk di dalamnya kader. Yang kedua, di dalam agenda pilkada serentak di tahun 2017-2018 mengutamakan kader untuk duduk dan maju di dalam kompetisi pilkada, baik di dalam 2017 dan 2018. Nah, yang ketiga,
Kemudian dalam hal menciptakan kemandirian dan martabat partai, bagaimana kemandirian partai ini harus didukung secara gotong royong, secara bersama-sama oleh seluruh kader untuk menjadikan satu pandangan, yaitu satu hati untuk menuju suatu kejayaan partai kita. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan suatu kader yang militan. Militan itu kita melakukan bentuk-bentuk program yang tertuang di dalam anggaran dasar rumah tangga, Juklat PO dan Jukmis, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pengkaderan, dalam bentuk diklat-diklat yang dilakukan secara berjenjang, baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, untuk selanjutnya digabungkan di tingkat DPP. Oke, mungkin gitu aja Bang Ajis. Terima kasih. Terkait